Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Nadia Nafsa. Saya Kiri Waloni, saya Nathaniel Konto, Saya Edwin Tumeu, saya Taufan Manji. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep atau implementasi limit dalam dunia nyata. Penerapan limit dalam dunia nyata bisa kita lihat dalam dunia industri, yakni uji tabrak mobil. Sebelum dipasarkan, uji tabrak dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan mobil dan keselamatan penumpang dalam insiden kecelakaan. Pengujian dilakukan pada mobil yang melaju pada kecepatan tertentu, kemudian menabrak penghalang di depannya. Pengujian ini melibatkan robot yang dilengkapi dengan sensor. Pada suatu pengujian mobil disetting agar melaju berdasarkan rumus-rumus. Fungsi kecepatan Fx dalam kilometer per jam dengan X menyatakan waktu dalam satuan detik. Berikut contohnya. Mobil melaju dengan kecepatan yang makin bertambah. Di detik ke-5, mobil tersebut menabrak tembok penghalang. Mari hitung bersama kira-kira pada kecepatan berapa mobil tersebut menabraknya. Kita tidak bisa menentukan kecepatannya ketika mendistribusikan nilai X sama dengan 5 ke fungsi kecepatannya. Karena itu akan menghasilkan nilai 0 per 0. Yang bisa kita lakukan adalah menghitung kecepatan mobil ketika waktu mendekati 10 detik dengan menggunakan fungsi limit, sehingga akan menghasilkan nilai 25 km per jam. Untuk nilai X mendekati 5, maka Fx mendekati 25. Jadi mobil tersebut menabrak tembok penghalang kira-kira dengan kecepatan 25 km per jam. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus proyek tentang analisis kecepatan internet dan bandwidth menggunakan kalkulus limit. Ada sebuah perusahaan penyedia layanan internet atau ISP, Internet Service Provider, ingin memastikan bahwa kualitas layanan internet tetap optimal saat jumlah pengguna di jaringan lokal mereka bertambah. Perusahaan ini memiliki total bandwidth 500 Mbps yang dibagi di antara seluruh pengguna yang terhubung. Mereka ingin memahami bagaimana kecepatan internet per pengguna dipengaruhi oleh jumlah total pengguna yang menggunakan jaringan mereka pada waktu yang sama. Dalam pembangunan fungsi kecepatan internet, perusahaan ISP ingin mengetahui hubungan antara kecepatan internet per pengguna dan jumlah total pengguna dalam jaringan. Misalnya, jika ada N pengguna yang menggunakan jaringan, maka kecepatan internet per pengguna, yaitu Vn, dihitung berdasarkan total bandwidth yang tersedia, yaitu 500 Mbps. Dan fungsi untuk kecepatan internet per pengguna adalah Vn sama dengan total bandwidth per N sama dengan 500 per N. Keterangan dari rumus tersebut yaitu total bandwidth sama dengan 500 Mbps atau bandwidth total untuk jaringan, dan N itu jumlah total pengguna yang terhubung ke jaringan. Baik, kita masuk untuk yang kedua, yaitu menganalisis perilaku fungsi menggunakan limit. Sekarang, perusahaan ingin tahu bagaimana kecepatan internet per pengguna berperilaku ketika jumlah pengguna bertambah besar, atau dengan kata lain, saat N mendekati tak hingga. Untuk itu, kita akan menggunakan konsep limit dalam kalkulus untuk menganalisis hal ini. Menghitung limit kecepatan internet saat N meningkat. Kita akan menghitung limit dari V dalam tanda kurung N ketika jumlah pengguna N semakin besar. Limit N mendekati tak hingga F dalam tanda kurung N sama dengan limit N mendekati tak hingga 500 per N. Dengan menggunakan aturan limit, ketika N bertambah besar atau mendekati tak hingga, nilai V atau N akan semakin kecil karena N berada di penyebut. Maka limit N mendekati tak hingga 500 per N sama dengan 0. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan internet per pengguna akan mendekati 0 Mbps ketika jumlah pengguna atau N mendekati sangat besar, atau dengan kata lain, semakin banyak pengguna yang terhubung, semakin kecil kecepatan internet yang didapat setiap pengguna. Selanjutnya adalah simulasi data dengan berbagai nilai N. Mari kita lihat bagaimana kecepatan internet per pengguna berubah ketika jumlah pengguna N meningkat. Kita akan melakukan perhitungan untuk beberapa nilai N, yakni misalnya yang pertama N sama dengan 5, N sama dengan 20, N sama dengan 100, dan N sama dengan 1000. Untuk yang pertama N sama dengan 5, kita masukkan ke dalam rumusnya menjadi V5
sama dengan 500 dibagi 5, hasilnya adalah 100 Mbps. Kemudian yang kedua, N sama dengan 20, menjadi V20 sama dengan 500 dibagi 20, hasilnya adalah 25 Mbps. Kemudian yang ketiga, N sama dengan 50, maka menjadi V50 sama dengan 500 dibagi 50, hasilnya adalah 10 Mbps. Kemudian yang keempat, N sama dengan 100, menjadi V100 sama dengan 500 dibagi 100, hasilnya adalah 5 Mbps. Kemudian yang terakhir, N sama dengan 1000, V1000 sama dengan 500 dibagi 1000, hasilnya adalah 0,5 Mbps. Dari simulasi ini, kita bisa melihat bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna, kecepatan internet per pengguna menurun secara proporsional. Ini adalah penerapan prinsip dasar kalkulus limit yang menunjukkan bagaimana fungsi berubah saat N bertambah besar. Selanjutnya adalah penerapannya dalam konsep nyata. Dengan analisis ini, perusahaan ISP dapat merencanakan kapasitas jaringan mereka dan mengoptimalkan distribusi bandwidth untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Solusi untuk mengatasi penurunan kecepatan yang pertama adalah menambah bandwidth total jaringan. Jika perusahaan meningkatkan total bandwidth dari 500 Mbps menjadi 1 Gbps atau 1000 Mbps, fungsi kecepatan internet per pengguna menjadi Vn sama dengan 1000 dibagi N. Misalnya, jika N adalah 100 pengguna, maka V100 sama dengan 1000 dibagi 100, hasilnya adalah 10 Mbps. Tentunya ini memberikan kecepatan internet yang lebih tinggi per pengguna, meskipun jumlah pengguna meningkat. Yang kedua, solusi yang bisa dilakukan adalah pembatasan jumlah pengguna. Untuk menjaga kecepatan minimum, perusahaan dapat membatasi jumlah pengguna yang terhubung ke jaringan secara bersamaan. Misalnya, untuk memastikan bahwa setiap pengguna setidaknya memiliki kecepatan jaringan 10 Mbps, perusahaan dapat menghitung batas jumlah pengguna N sebagai berikut, yakni 500 per N lebih besar atau sama dengan 10, menjadi N lebih kecil atau sama dengan 500 per 10 sama dengan 50. Artinya, perusahaan dapat memastikan bahwa jumlah pengguna di jaringan tidak melebihi 50 orang untuk mempertahankan kualitas jaringan. Kesimpulannya, dalam kasus nyata ini, konsep limit digunakan untuk yang pertama, menghitung kecepatan internet per pengguna berdasarkan jumlah total pengguna dalam jaringan. Yang kedua, menganalisis bagaimana kecepatan internet per pengguna akan berkurang ketika jumlah pengguna meningkat. Yang ketiga, menggunakan limit untuk perencanaan kapasitas jaringan dan pengelolaan bandwidth, serta merancang solusi untuk mengatasi masalah penurunan kecepatan seperti menambah bandwidth atau membatasi jumlah pengguna. Dengan menerapkan kalkulus limit dalam konteks ini, perusahaan ISP dapat memastikan jaringan mereka tetap efisien dan berkualitas meskipun jumlah pengguna meningkat.